Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran tematik. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, let's say basmalah. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan membaca wacana terkait wujud benda, melakukan pengamatan terhadap wujud benda, menjawab pertanyaan berdasarkan pengamatan, mengerjakan soal mengkonversikan satuan kilometer ke meter, menyelesaikan soal cerita, dan mempraktikkan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan segala aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, baju, dan payung berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen yang ada dalam balon berwujud gas. Perhatikan gambar berikut. Kita bisa mengelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Misalnya, piring, meja, spatula, wajan atau penggorengan termasuk benda padat. Minyak goreng, air mineral termasuk benda cair. Udara, uap, dan asap termasuk benda gas. Pernahkah kamu menaiki alat transportasi seperti pada gambar? Kamu tahu tidak, termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Iya, benar. Motor termasuk benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer berapa meter ya? Ada yang tahu? Untuk mencari tahunya, maka kita akan mengkonversinya. Masih ingat ya, mengkonversi satuan panjang berarti mengubah suatu satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Masih ingat tanggal satuan panjang berikut? Setiap mengkonversi satuan di bawahnya berarti dikali 10. Setiap mengkonversi satuan di atasnya berarti dibagi 10. Masih ingat ya? Kita kembali ke pertanyaan. 1 kilometer berapa meter? Yang ditanya adalah kilometer ke meter. Berarti turun ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti dikali 1000. Karena yang ditanya 1 kilometer berapa meter, jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000.
Jadi didapat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi yang ditanya adalah 5 km 300 meter sama dengan berapa meter? 5 km 300 meter sama dengan 5 km ditambah 300 meter. Karena yang ditanya adalah meter, jadi kita harus samakan satuannya menjadi meter. Yang pertama, 5 km. Tadi kita sudah ubah ya, kita sudah konversi menjadi meter, yaitu 5 km sama dengan 5.000 meter. Selanjutnya 300 meter, karena satuannya sudah meter, jadi tetap 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan, karena satuannya sudah sama-sama meter, jadi kita bisa jumlahkan. 5.000 meter dijumlah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Sekarang kita akan coba menghitung 1.000 meter sama dengan berapa kilometer. Yang ditanya adalah meter ke kilometer. Jadi naik 3 tangga, berarti dibagi 1.000. Karena yang ditanya adalah 1.000 meter berapa kilometer, jadi 1.000 dibagi 1.000 sama dengan 1. Didapat 1.000 meter sama dengan 1 kilometer. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Jadi yang ditanya adalah 1.523 meter sama dengan berapa kilometer dan berapa meter. 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. 1.000 meter kita ubah atau konversi ke meter. Jadi 1 kilometer. 523 meter sudah sama satuannya meter. Jadi tetap 523 meter. Didapat 1.523 meter sama dengan 1 kilometer 523 meter. Lanjut ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter. Berapa jarak rumah Siti ke sekolah dalam satuan meter? Jadi yang ditanya adalah 5 km 100 meter sama dengan berapa meter? 5 km 100 meter sama dengan 5 km ditambah 100 meter. Karena yang ditanya meter, jadi kita harus samakan satuannya menjadi meter. Yang pertama, 5 km sama dengan 5.000 meter. 100 meter tetap ya, 100 meter.
Selanjutnya, karena satuannya sudah sama-sama meter, maka kita bisa jumlahkan 5.000 meter ditambah 100 meter. Jadi 5.100 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ketinggian pesawat A 3.000 meter, sedangkan pesawat B 4.325 meter. Kira-kira ketinggian pesawat A berapa kilometer ya? Kita lihat tangga satuan panjang berikut. Meter ke kilometer berarti dibagi 1.000. 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3. Jadi 3.000 meter sama dengan 3 kilometer. Kalau ketinggian pesawat B 4.325 meter, berapa kilometer ya? 4.325 meter sama ya meter ke kilometer. Jadi dibagi 1.000. 4.325 dibagi 1.000 jadi 4,325. Jadi 4.325 meter sama dengan 4,325 kilometer. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Kalian tahu tidak apa itu angin? Iya, angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Sifat gas diantaranya tidak terlihat, tidak dapat dipegang, dapat dirasakan, bentuknya berubah-ubah, menekan ke segala arah, dan menempati ruang. Tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang sangat kencang. Bahkan bisa membahayakan kita semua. Contohnya angin topan, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Perhatikan gambar berikut. Kita bisa menirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Caranya, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan mana gerakan kuat dan mana gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin seperti contoh gambar berikut ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa say hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan giat. Terima kasih. Dah.